Nah, kisah kali ini melanjutkan peristiwa di akhir film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno 2014. Ketika Kenshin berusaha menyelamatkan Kaoru yang ditendang ke laut oleh anak buah Makoto Shishio. Namun arus ombak yang besar membuatnya kehilangan jejak Kaoru. Terhempas oleh gelombang, Kenshin akhirnya terdampar di sebuah pantai tak sadarkan diri. Singkat cerita, dalam keadaan lemah, ia ditemukan oleh seorang pria misterius yang membawanya pulang untuk dirawat. Kenshin pun tenggelam dalam mimpi masa lalu. Dalam mimpi itu, terlihat seorang bocah kecil yang sedang berusaha menguburkan jasad-jasad korban pembantaian. Meskipun usianya masih muda, bocah ini memahami betul pentingnya memberikan penghormatan terakhir bagi yang telah tiada. Kemudian muncullah si pria misterius yang mendekatinya. Penasaran dengan siapa bocah ini, pria tersebut bertanya dan mengetahui bahwa namanya adalah Shinta. Shinta. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Hiko Seijuro, seorang pendekar pedang legendaris. Menyadari bakat besar Shinta, Seijuro memutuskan untuk memberinya nama baru, Kenshin, agar terdengar lebih tegas dan kuat. Ia pun menawarkan untuk mengajarkan teknik pedang sakti Hiten Mitsurugi demi membentuk Kenshin menjadi pendekar tangguh. Setelah itu, Kenshin terbangun dari mimpinya dan mendapati dirinya berada di sebuah rumah tua di tengah pegunungan. Rupanya pria yang menyelamatkannya dari pantai adalah Seijuro sendiri. Saat Kenshin menanyakan tentang gadis yang hanyut bersamanya, Seijuro hanya menjawab bahwa ia tak menemukan siapapun selain Kenshin. Mengingat Kenshin pingsan selama 3 hari, kemungkinan besar gadis itu telah meninggal. Selanjutnya, Kenshin mengutarakan permintaannya agar Seijuro mau mengajarkan teknik rahasia Hiten Mitsurugi. Alasannya jelas, ia harus menghadapi Makoto Shishio, seorang samurai pemberontak berbahaya yang mengancam kedamaian Jepang. Seijuro setuju, tetapi terlebih dahulu ingin menguji kemampuan Kenshin sebelum mengajarkan jurus pamungkas itu. Sementara itu, di pantai Tokyo, sebuah kapal perang raksasa milik Shishio muncul dan membuat warga panik. Penduduk yang sedang beraktivitas langsung berlarian menuju kota untuk memperingatkan yang lain. Begitu kapal berlabuh, meriam-meriamnya ditembakkan ke arah daratan. Ledakan mengguncang pelabuhan, membuat warga dan polisi tercerai-berai, berusaha menyelamatkan diri dari hujan proyektil mematikan itu. Ya, di sisi lain, di Kyoto, Misao dengan tekad beraninya berhasil menyelamatkan Okina yang terluka parah akibat duel melawan Aoshi Shinomori. Tak disangka, Aoshi, mantan kapten Oniwa Bansu, menyerang mantan rekannya sendiri. Melihat kondisi Okina yang kritis, Misao diliputi amarah dan bertekad membalas dendam kepada Aoshi. Di lokasi lain, latihan pedang Kenshin bersama Seijuro pun dimulai. Namun duel itu berlangsung timpang. Seijuro yang hanya menggunakan tongkat kayu
mampu mengalahkan Kenshin dengan mudah. Setelah itu, ia menegur Kenshin agar tidak salah menempatkan tujuan dari jurus Hiten Mitsurugi. Bagi Seijuro, teknik itu diciptakan untuk melindungi mereka yang lemah, bukan sebagai senjata politik atau ambisi pribadi. Tapi Kenshin tetap bersikeras. Ia menjelaskan bahwa niatnya adalah mengakhiri penderitaan rakyat Jepang dan membawa kedamaian, meskipun harus menghadapi Shishio yang kekuatannya di luar batas. Semangat Kenshin membuat Seijuro mulai mempertimbangkan untuk benar-benar mengajarkannya jurus andalan tersebut. Namun tiba-tiba, kabar tentang kekacauan di Tokyo mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri. Serangan kapal Shishio bukan hanya gertakan, tapi peringatan bahwa ia siap merebut kekuasaan dengan kekuatan militer penuh. Kembali ke Shishio Makoto. Saat itu ia menerima kabar mengejutkan bahwa Kenshin masih hidup. Wajahnya langsung menunjukkan rasa puas, seolah permainan baru saja dimulai kembali. Tanpa menunda, kapal perang raksasanya ia labuhkan di dermaga Tokyo. Kedatangannya bukan sekadar unjuk kekuatan. Ia ingin bertemu langsung dengan Perdana Menteri Jepang. Pertemuan itu berlangsung tegang. Shishio memberi tawaran, ia tidak akan menyerang Tokyo jika pemerintah mau mengeksekusi Kenshin di hadapan mereka. Nah, dengan pilihan yang sangat terbatas, sang Perdana Menteri pun menyerah pada tekanan itu. Pemerintah kemudian mengumumkan kepada seluruh rakyat Jepang bahwa siapapun yang menemukan Kenshin harus segera melapor agar ia bisa dieksekusi di depan pasukan pemberontak. Dalam sekejap, Kenshin resmi menjadi buronan negara dengan hukuman mati menantinya. Kabar itu segera sampai ke markas Oniwa Bansu, tempat Sanosuke dan teman-teman Kenshin berada. Mereka senang mendengar bahwa Kenshin masih hidup. Namun rasa lega itu bercampur dengan kekecewaan mendalam pada keputusan pemerintah. Kekhawatiran mereka semakin bertambah karena Kaoru belum juga diketahui keberadaannya. Namun, sebuah berita baik datang. Kaoru telah ditemukan dan sedang dirawat di rumah sakit. Tanpa membuang waktu, mereka langsung bergegas ke sana. Saat tiba, mereka mendapati Kaoru masih terbaring lemah, demam tinggi dan belum sadar. Sementara itu di pegunungan, Kenshin terus berjuang dalam latihan sengit melawan gurunya Hiko Seijuro. Meski hanya berbekal tongkat kayu, Seijuro mampu menjatuhkan Kenshin berkali-kali. Namun, setiap kali terhempas ke tanah, Kenshin bangkit kembali. Latihan itu membangkitkan kenangan lama tentang masa kecilnya di bawah bimbingan Seijuro.
saat ia selalu berusaha bangkit walau berkali-kali dikalahkan. Di saat yang sama, Okina yang baru saja siuman mendapat kabar bahwa Kenshin masih hidup. Tanpa ragu, ia memerintahkan Misao untuk mencarinya. Okina tahu persis bahwa Kenshin pasti kembali ke satu-satunya tempat yang berarti baginya, rumah sang guru. Pada suatu malam yang tenang, Seijuro memecah kesunyian dengan sebuah pertanyaan. Ia menanyakan asal-usul bekas luka berbentuk salib di pipi Kenshin. Kenshin menjelaskan bahwa luka itu ia peroleh ketika masih menjadi Batosai, pembunuh legendaris di masa perang. Seijuro kemudian bertanya lagi, apakah musuh yang akan dihadapi Kenshin juga seorang Hitokiri seperti mereka? Kenshin menggeleng, baginya Shishio jauh lebih berbahaya. Bahkan salah satu anak buahnya saja mampu mengalahkannya dalam duel. Dengan nada mantap, Kenshin mengungkapkan bahwa ia rela mempertaruhkan nyawanya demi menghentikan Shishio, demi melindungi negeri dari kekacauan. Mendengar tekad itu, Seijuro akhirnya setuju untuk mengajarkan jurus pamungkas Hiten Mitsurugi. Namun sebelum itu, ia meminta Kenshin merenungkan kesalahan yang selalu ia lakukan dalam pertempuran. Malam itu, Kenshin berdiam diri, memutar kembali ingatan demi mencari jawabannya. Tetapi hingga matahari pagi menyingsing, ia belum menemukan kesimpulan. Keesokan harinya, Seijuro memberikan pedang sungguhan pada Kenshin dan menantangnya duel serius. Kenshin tak tahu bahwa sejak awal, Seijuro memang berniat membunuhnya dalam pertarungan itu. Serangan demi serangan saling beradu, dan Kenshin mulai kehilangan kekuatan, nyaris melangkah ke ambang kematian. Namun tiba-tiba, di titik terendahnya, Kenshin tersadar. Ia memahami kesalahan yang dimaksud gurunya. Selama ini, ia bertarung tanpa rasa takut pada kematian. Namun hal itu justru melemahkannya. Rasa penyesalan atas masa lalu membuatnya kehilangan kemauan untuk hidup. Seijuro pun menjelaskan bahwa hanya dengan tekad kuat untuk bertahan hidup dan keberanian untuk mencari kebahagiaanlah seorang pendekar bisa mencapai potensi penuhnya. Dalam pencerahan itu, semangat Kenshin kembali menyala. Ia menggenggam pedangnya dengan keyakinan baru, bukan lagi hanya untuk menebus dosa, tetapi untuk hidup demi melindungi orang-orang yang berharga baginya. Latihan menuju jurus pamungkas Hiten Mitsurugi pun akhirnya benar-benar dimulai. Di sisi lain, ketika Sanosuke mengecek kamar Kaoru di rumah sakit, ia terkejut mendapati ranjang itu kosong. Kaoru, yang masih belum sepenuhnya pulih, ternyata diam-diam meninggalkan tempat itu dan pergi ke pantai seorang diri untuk mencari Kenshin. Tak membuang waktu, Sanosuke bersama Yahiko bergegas menyusul. Mereka akhirnya menemukan Kaoru yang masih tampak pucat, namun matanya menyala oleh tekad. Kaoru mengabarkan bahwa Kenshin kini sedang diburu oleh polisi Tokyo dan mengajak mereka pergi ke kota untuk mencari serta membantunya keluar dari masalah.
Kembali ke Kenshin. Berkat bimbingan keras dari Seijuro, ia kini telah menguasai jurus pamungkas Hiten Mitsurugi. 前一人が全てを背負う明治って時代は奥義を得たからといって Saat bersiap meninggalkan rumah gurunya, ia dikejutkan oleh kedatangan Misao. Gadis itu membawa kabar mengejutkan. Kaoru masih hidup. Kenshin sempat terdiam, mengingat betapa ia sebelumnya yakin Kaoru telah tiada. Namun kabar itu juga dibarengi berita buruk. Kenshin kini menjadi buronan pemerintah dan akan dieksekusi di depan pasukan Shishio. Karena waktu sudah tak berpihak, Seijuro menasihatinya untuk berhati-hati dan berjuang sekuat tenaga, dengan harapan ia bisa kembali dari medan pertempuran dengan selamat. Sebelum menuju Tokyo, Kenshin dan Misao sempat mampir ke penginapan Oniwa Bansu untuk bertemu Okina. Namun penginapan itu kosong. Okina ternyata sudah berangkat menemui Aoshi Shinomori. Okina yang masih belum pulih total tetap memutuskan menghadapi Aoshi, mantan kapten Oniwa Bansu yang terobsesi mengalahkan Kenshin demi gelar Batosai. Namun duel itu berakhir cepat. Kondisi tubuhnya yang lemah membuat Okina dengan mudah dikalahkan, dan Aoshi pun melanjutkan langkahnya mencari Kenshin. Akhirnya pertemuan itu terjadi. Kenshin dan Aoshi berdiri berhadapan, lalu terjun ke duel sengit. Kenshin mengingat pesan Seijuro untuk bertarung dengan rasa takut akan kematian, sementara Aoshi terus dibakar oleh dendam. Di tengah pertarungan, Misao mencoba membantu Kenshin, namun Aoshi mendorongnya hingga terhempas. Amarah Kenshin pun meledak, membuatnya semakin serius menuntaskan duel ini. Setelah serangkaian serangan cepat dan benturan pedang, Kenshin berhasil menjatuhkan Aoshi tanpa harus menghabisinya. Meski kalah, Aoshi tetap menyimpan obsesinya pada gelar Batosai. Kenshin pun menegaskan bahwa jika suatu hari Aoshi ingin menantangnya lagi, ia akan siap.
Tak lama setelah itu, Kenshin melanjutkan perjalanan ke dojo Kamiya. Di sana, ia disambut Megumi yang lega sekaligus prihatin melihat kondisinya. Megumi memberinya baju merah peninggalan Kaoru agar ia lebih nyaman. Namun suasana hangat itu tak berlangsung lama. Pasukan polisi Tokyo tiba-tiba mengepung dojo. Meski sempat terjadi perlawanan singkat, Kenshin memutuskan menyerahkan diri demi menghindari jatuhnya korban. Sementara itu di markas Shishio, Hoji memperingatkan tuannya bahwa luka bakar di seluruh tubuhnya semakin parah. Jika Shishio bertarung lebih dari 15 menit, panas dari tubuhnya bisa membunuhnya. Namun Shishio tetap tak gentar. Kembali ke Kenshin, ia dibawa ke hadapan Perdana Menteri Okubohito yang mengaku terpaksa mengorbankan Kenshin demi menghentikan Shishio. 獅子王に近づきさえすれば勝機はある。面白い。やれるもんならやって。 Dengan hati yang berat, Kenshin digiring oleh polisi menuju pantai untuk dieksekusi di depan pasukan pemberontak. Pantai Tokyo pun dipenuhi warga yang ingin menyaksikan eksekusi tersebut. Kaoru, Sanosuke, Yahiko, dan Misao berada di antara kerumunan, menatap cemas ke arah Kenshin yang ditawan. Di kejauhan, kapal perang Shishio berlabuh, siap menyaksikan akhir dari hidup Batosa yang legendaris. Di saat yang sama, Kaoru berusaha sekuat tenaga menerobos barisan aparat untuk menghentikan eksekusi Kenshin. Hoji, salah satu orang kepercayaan Shishio Makoto, maju ke depan dan mulai menyebutkan seluruh kesalahan Kenshin di masa lalu, mengumbar daftar samurai yang pernah ia bunuh. Takigawa Masahiko, Shikode Han Hanshi, Akizuki Tokuma, Aizan Koyogata, Ogaki Han Hanshi, Kazino Katsubasa, Kyoto 見回り組出雲の約束された若者も含む犠牲者の中には苦しみお前は生涯ない俺はもう二度と人は切れない Nah, begitu Hoji selesai berbicara, Algojo itu mengangkat pedang siap memenggal kepala Kenshin. Namun tiba-tiba gerakannya berubah. Alih-alih menebas, Algojo itu justru melepas ikatan di tangan Kenshin dan membuka topengnya. Semua orang terkejut. Ternyata Algojo itu adalah Saito Hajime. Rupanya eksekusi itu hanyalah rencana rahasia pihak kepolisian untuk membuat Kenshin bisa mendekati Makoto tanpa kecurigaan. Setelah itu, pertempuran besar pun pecah antara pasukan pemerintah dan pasukan Makoto. Bentrokan senjata memenuhi pantai, ledakan dan teriakan menguasai udara. Selanjutnya, Sanosuke terjun langsung ke medan tempur, membantu polisi menumbangkan anak buah Makoto yang tersisa. Setelah membersihkan garis depan, Kenshin dan Sanosuke bersama beberapa petugas polisi menyerbu kapal perang milik Makoto. Sementara itu, Saito dan pasukan lain berusaha menuntaskan perlawanan di pantai. Nama Saito bukan tanpa alasan disegani.
Di masa pemerintahan Shogun, ia pernah menumbangkan ratusan samurai dan bahkan mampu menaklukkan anggota pasukan 10 pedang. Di kapal perang Makoto, pertarungan brutal tak terhindarkan. Di tengah kekacauan, Sanosuke berhadapan dengan seorang biksu samurai anggota pasukan 10 pedang. Keduanya sama-sama ahli pertarungan jarak dekat, membuat duel ini penuh hantaman keras dan teknik cepat. Setelah saling melancarkan pukulan mematikan, Sanosuke akhirnya keluar sebagai pemenang, meski tubuhnya sendiri penuh luka dan darah. Kemudian, Kenshin harus menghadapi lawan lamanya, Sojiro Seta, samurai muda yang pernah mematahkan pedangnya di pertempuran sebelumnya. Pertarungan ini tidak mudah, namun latihan keras bersama gurunya membuat Kenshin kini berada di atas angin. Dengan kecepatan dan teknik yang telah diasah, ia berhasil menundukkan Sojiro, mengakhiri duel yang telah lama ia nantikan. Namun tiba-tiba, pasukan pemerintah di darat memerintahkan meriam untuk menembaki kapal perang Makoto. Saat seorang perwira mengingatkan bahwa Kenshin masih berada di dalam kapal, komandan justru mengabaikannya dan memerintahkan tembakan tetap dilanjutkan. Singkat cerita, di tengah kobaran api dan guncangan ledakan, pertarungan puncak antara Kenshin dan Makoto pun dimulai. Di awal, Makoto terlihat jauh lebih unggul. Serangannya ganas dan pedangnya mampu memancarkan semburan api yang membuat setiap gerakan Kenshin semakin sulit. Kenshin hanya mampu bertahan, nyaris tanpa celah untuk menyerang balik. Namun tiba-tiba,
Saito muncul di geladak kapal bersama Sanosuke untuk membantu Kenshin. これで最後にしてやる。Tak lama kemudian, Aoshi juga datang dengan niat membunuh Makoto agar bisa menjadi satu-satunya orang yang mengalahkan Kenshin. Meski begitu, Makoto menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ia mampu melawan keempat lawannya sekaligus dan menjatuhkan mereka satu persatu. Di lokasi lain di kapal, Yumi, kekasih sekaligus tangan kanan Makoto, menyadari bahwa tubuh Makoto sudah melampaui batas waktu 15 menit bertarung. Ia tahu suhu tubuhnya kini mematikan dan bisa membakar organ dalamnya. Yumi memohon kepada Kenshin untuk mengakhiri pertarungan demi menghentikan penderitaan Makoto. Namun di luar dugaan, Makoto memanfaatkan momen itu untuk menusuk Kenshin. Dan yang lebih tragis, ia menusuk tubuh Yumi sekaligus demi melukai lawannya. Dengan tubuh Yumi yang hampir tak bernyawa, Makoto membawanya ke sisi ruangan sebelum kembali menantang Kenshin. Kenshin yang diliputi kemarahan dan kesedihan akhirnya mengerahkan seluruh kekuatan Hiten Mitsurugi Ryu yang dia pelajari dari gurunya. Satu tebasan cepat dan tepat menghantam leher Makoto, membuat tubuh sang penjahat terlempar jauh. Terhuyung-huyung, Makoto masih sempat membawa jasad Yumi ke tangga kapal sebelum tubuhnya benar-benar terbakar dari dalam dan ia meninggal dalam kobaran panasnya sendiri. Selanjutnya, dengan tewasnya Makoto dan hancurnya kapal perangnya, pasukan pemerintah berhasil mengakhiri ancaman dan menyelamatkan Tokyo. Kenshin dan Sanosuke mendarat kembali di pantai, disambut oleh Perdana Menteri Hito dan para pejabat yang memberi hormat. Hito kemudian secara resmi mencabut status Kenshin sebagai Batosai, mengembalikan nama baiknya di mata pemerintah dan rakyat. Kenshin. Kemudian cerita berakhir dengan suasana damai di dojo Kamiya. Kenshin, Kaoru, Sanosuke, Yahiko, dan teman-temannya kembali menjalani hidup normal tanpa bayang-bayang perang. Di momen tenang itu,
Kenshin mengungkapkan perasaannya kepada Kaoru, memintanya untuk terus hidup bersamanya di era baru yang damai. Dengan senyum hangat Kaoru, perjalanan panjang sang samurai pengembara pun akan berlanjut. Pesan moralnya adalah, masa lalu memang tak bisa diubah, tapi kita selalu bisa memperbaikinya lewat pilihan dan tindakan di masa kini. Hidup dengan tujuan yang benar dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang kita sayangi akan memberi kita kekuatan untuk bertahan dan terus maju. Karena keberanian sejati bukanlah tidak takut mati, melainkan keinginan untuk tetap hidup demi melindungi mereka yang penting bagi kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan beri like. Sampai jumpa di video berikutnya, see you, bye-bye. 一人の人間の命、その重さが分かっても奥義への道は開ける。